Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Banyak yang kemudian warisan-warisan Jokowi begitu soal infrastruktur, salah satunya adalah soal kereta cepat ya. Dari beberapa laporan yang muncul begitu kan ya, kerugian negara sangat luar biasa ya. Jadi tidak hanya konsorsium BUMN tapi juga ya beban dari kereta api Indonesia juga rugi kabarnya begitu kan ya. Dari beberapa laporan yang kemudian sudah muncul nih, HUS terkapar ya, kereta cepat terkapar ya. Kereta api Indonesia rugi 2,23 triliun sementara utang ke Cina belum lunas. Ya, apakah ini dibohongi Cina begitu kan? Jadi saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh sosok warisan-warisan Jokowi dulu begitu kan, nampaknya sekarang ini menjadi beban kepada Presiden Prabowo. Ya Prabowo harus ngutang lagi di situ begitu kan, untuk bayar cicilannya, untuk bayar bagaimana perawatannya begitu kan. Ya kabarnya utangnya masih belum lunas. Ya iyalah begitu. Kapan mau untung begitu? IKN coba kita saja, IKN proyek-proyek besar begitu. Sekarang gimana begitu kelanjutannya? Jadi saya kira ini adalah bahwa negara kita sekarang ini begitu kan ya. Buat apa kita melihat bahwa di berbagai daerah menaikkan pajak dan sebagainya. Terus kemudian toh pada hakikatnya yang itu-itu aja begitu. Proyek-proyek besar, infrastruktur besar. Ujung-ujungnya rugi. Dan pada akhirnya kalau rugi terus siapa yang salah begitu? jadi ini ya kritikan dari netizen salah satunya adalah si malakama BUMN di kereta cepat ya, utang didapat rugi ditanggung. Jokowi dan Luhut wajib bertanggung jawab atas ya kengotonannya membuat rugi negara sangat besar mencapai 1,62 triliun di 2025. Itu kereta cepat begitu kan ya, itu kereta cepat. Belum lagi beban ya kereta api. Belum lagi konsorsium BUMN. ini artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa begitu kan ya, yang sekarang ini apakah masih mempertahankan kereta cepat? Apakah masih mau melanjutkan kereta cepat Bandung Surabaya begitu kan ya? Jadi lihat situasi dong ya. Ekonomi sekarang lagi luar biasa begitu. Rakyat yang jadi beban. Apa-apa rakyat bayar pajak. Pajaknya ya semakin hari semakin ada yang naik di berbagai daerah. Ini apa coba? Ini kan menjadi beban kepada Presiden Prabowo. Pernyataan Presiden Prabowo nampaknya bertolak belakang dengan kenyataan apa yang dibawa Pak. Jangan-jangan ya Prabowo percaya terhadap menteri-menterinya atas laporan ini, laporan itu. Angka kemiskinan katanya turun. Ya. Dan bahkan ucapan-ucapan Presiden Prabowo kepada rakyat Indonesia itu sangat percaya diri. Padahal prakteknya nampaknya di lapangan belum dirasakan oleh masyarakat. Jadi apa ini bos? Akibatnya saya menganalisa bahwa inilah adalah warisan-warisan dari seorang mantan presiden yang kemudian menjadi beban kepada Presiden Prabowo pada akhirnya. Coba kalau kita kalkulasin begitu kan ya, ada yang juga berkomentar, salah satunya dari Bahrum Ahmadi atau Sirait Batak Dusun begitu kan ya. Dia merilis begitu, salah satunya IKN bisa saja diduga mangkrak. WUS bikin KAI begitu merugi 3,23 triliun. Korupsi meningkat, kebohongan meningkat, ekonomi loyo, utang meroket, kursi komisaris BUMN diobral ke buzzer, hukum dipilih tebang. Cewek cawe-cawe demi anak dan menantu, tabrak konstitusi. Mulyono masih saja kalian puja, sakit jiwa kalian, kata komentar netizen. Jadi saya kira ini bukan soal hal yang kemudian diam begitu sebagai rakyat. Coba Anda yang tertawa hari ini begitu kan, belum ada dampak kepada kalian, bagaimana begitu kan pajak atau PBB itu naik. Coba lihat saudara-saudara kita yang demo sana sini. Akibat apa? Akibat mereka mengeluh bagaimana soal pajak itu naik. Tunggu saja kalian akan satu persatu begitu kan ya. Dan inilah yang kemudian apakah Prabowo menjadi beban seperti itu? Ini kritikan dari netizen banyak sekali begitu. Makanya
laporan keuangan PT Kereta Cepat Api Indonesia ya per 30 Juni ini begitu kan mengungkapkan 2025 mengungkapkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya atau HUS mengalami kerugian mencapai 1,62 triliun. Ya, itu kereta cepat begitu kan ya. Bagaimana dengan kereta api yang menjadi beban kepada kereta cepat? Makanya kerugian keuangan di PT KAI ini begitu sebagai salah satu perusahaan BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah. Ya, kerugian ini terungkap ya dalam laporan keuangan konsolidasi intern ya untuk periode ke-6. Jadi kalau apa-apa misalnya rugi, apa-apa rugi begitu, saya heran begitu kan, ya. Saya heran sangat-sangat heran begitu. Herannya di mana, Bang? Ya. Herannya itu kenapa? Rakyat sudah bayar cash. Naik kereta cepat bayar cash, beli bensin cash, beli apa-apa bahan pokok dan sebagainya begitu kebutuhan keluarga cash. Rakyat tidak ngutang begitu kan. Semuanya serba cash. Pertanyaannya kok masih rugi? Apakah karena jangan-jangan ada budaya korupsi di negara kita yang kemudian seolah-olah dibiarkan? Jadi ini tindak dong orang-orangnya begitu. Mengapa tambang-tambang ilegal begitu sangat luar biasa? Tergantung dari presidennya. Kalau presidennya menegakkan di situ siapapun yang membackingi, ya tangkap dong begitu kan. Itu kan logikanya begitu. Jadi saya kira bahwa siapapun presidennya, kalau toh pada akhirnya seperti itu begitu kan ya, berpidato berapi-api sana sini, tapi kenyataan di masyarakat nol, ya tidak dirasakan betul. Kenapa? Pertanyaan sekarang coba, mau lewat tol itu bayar cash loh, tidak ngutang rakyat Indonesia. Beli bensin, itu tidak ngutang, bayar cash. Semuanya bayar cash, ya. Kok masih rugi? Kok masih ngutang? Ada apa di balik ini semua begitu? Dan itu yang kemudian ya Prabowo harus menelusuri soal itu begitu. Jangan-jangan budaya korupsi di Indonesia seperti itu. Jangan-jangan gaji komisarisnya miliaran. Jangan-jangan BUMN-nya begitu yang dapat komisaris sana sini begitu. Ya, ini jangan-jangan ini miliaran. Kalau bisa, saya setuju dengan Presiden Prabowo begitu kan ya. Menghapus ya soal bagaimana gaji komisaris yang didapatkan uang begitu kan ya dari komisaris ya seharusnya ini diturunkan begitu ya gaji sajalah begitu kinerja dari komisaris apa coba begitu. Coba saya tanya apa pekerjaannya begitu. Ya pasti yang disuruh kerja di situ ya paling eselon 1, ya paling di bawah dirutnya dan sebagainya begitu kan. Ya. Jadi kalau hanya sebagai pengawas misalnya sebagai pengawas dari mana, Bro? Kalau ujung-ujungnya pengawas, jangan-jangan hanya ngantor 1 bulan. Ini kan ngeri Bos, ya. Kalau Prabowo tidak bisa mengatasi ini semua, wah, udah nggak bisa diharap ini begitu kan ya. Nggak bisa diharapkan lagi ya. Justru kalau Presiden Prabowo saya percaya begitu kan ya. Percaya dengan ucapan-ucapannya itu. Tapi di bawahnya nampaknya anak buahnya tidak begitu mendengarkan soal itu begitu. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian dilakukan oleh siapapun di situ begitu. Ini harus benar-benar ditegakkan begitu kan. Artinya harus diberantas hal-hal seperti itu. Ini kasihan banget dong begitu kan. Ya kasihan banget di situ. Coba kalau kita baca begitu kan ya, nih laporan dari keuangan kereta api Indonesia begitu kan ya per 30 Juni yang kemudian menjadi beban kepada kereta cepat begitu kan ya, dari kereta api ke kereta cepat itu kerugiannya 1,62 triliun, 25 triliun. Nah, dalam laporan keuangan ini yang dirilis laman resmi PT KAI, PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI juga mencatatkan kerugian negara 4,195 triliun ya pada 2024. Kerugian ini berlanjut ya selama semester 1 2018 di mana PSBI merugi sebesar 1,65 triliun. Nah, proyek inilah yang kemudian ini warisan siapa begitu? Ya, warisan siapa? Belum lagi kabarnya soal soal utangnya masih belum lunas begitu.
Jadi ini coba kita baca dalam beberapa laporan begitu kan. Ini laporan keuangan PT KAI Kereta Cepat Jakarta Bandung rugi triliunan. Bayangkan, kalau sudah seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini kan warisan-warisan dari seorang mantan presiden pada akhirnya begitu. Kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Jadi saya kira ini masalah persepsi publik begitu bahwa sudah tahu bahwa kereta api sudah rugi begitu dan ini menjadi beban bagi seorang Presiden Prabowo. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian harus benar-benar diatasi dong begitu kan ya. Jangan sampai ini lama kelamaan misalnya begitu kan ya terus merugi. Kapan untungnya kalau sudah seperti itu? Kapan untungnya begitu? Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen begitu. Coba kita lihat ya dari beberapa kerugian yang lain begitu. Ini mana suara projo menyembah berhala? Mari sini tepuk tangan. Jangan hanya joget-joget sana sini begitu kan ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka masyarakat sudah bisa kelihatan ya dari pernyataan dari Presiden Prabowo memang iya seperti itu benar. Mungkin bisa saja hanya omon-omon. Kenapa bang? Ya karena praktek yang dibawa anak buahnya nampaknya tidak menjalankan itu begitu kan ya. Prabowo dengan tegas mengatakan begini begitu tapi yang di bawah masih bermain ya buat apa? Makanya tergantung presidennya. Regulasi ini harus benar-benar ketat ya periksa. Orang-orang yang kemudian ada dugaan korupsi kayak siapa kayak begitu kan ya. Masa Kejaksaan Agung dan KPU bisa diintervensi begitu kan ya. Maaf dengan KPK begitu bisa diintervensi begitu kan. Maka harus berantas dong begitu. Jalan satu-satunya kepercayaan masyarakat adalah Kejaksaan sama KPK. Kalau kedua lembaga ini berantas semuanya dengan perintah presiden maka di bawah akan nurut. Siapapun orangnya, coba dong dibidik dong ya. Mulai dari instansi ini ya jangan beri ruang begitu bagi komisaris-komisaris yang gajinya hanya sampai miliaran begitu kan per tahun ya terus kemudian ini harus dipangkas efisiensi begitu. Ini kan lucu pada akhirnya. Efisiensi tapi pada ujung-ujungnya seperti gaji-gaji yang lain begitu masih saja bereaksi begitu. Apa? Ini negara gimana begitu kan ya? Rakyat yang kemudian susah, semuanya susah begitu kan. Beli-beli bahan pokok ya seberapa mahal. Ini negara ya kekayaan alam yang sangat luar biasa kita begitu ya di negara kita. Tapi pada ujung-ujungnya ya ganti presiden ya itu aja. Ganti presiden itu aja. Saya kira ada yang salah di bawah itu. Jangan-jangan sudah menjadi akar dan budaya dari hal-hal yang korupsi begitu kan. Seharusnya ya keuangan, ya kejaksaan, KPK harus dikontrol oleh presiden begitu kan ya. Jangan berikan anggaran yang begitu luar biasa atau bisa kalau ada dugaan yang kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, ini harus di blacklist begitu. Apapun ya infrastruktur yang ada gitu. Ini kan pada akhirnya rugi negara kita. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.